I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. Semua kami dari kelompok akan membahas tentang sel prokaryotik, sel eukaryotik, bakteri dan jamur. Saya sebagai Sio dengan NIM 23 +4 +6 +4. Saya Amelia Putri dengan NIM 23 +4 +6 +7. Saya Dex dengan NIM 23 +6 Saya Maria Putri dengan NIM 23 +4 +6 +0 +3. Saya Tricia Rosana dengan NIM 23 +4 +6 +0 +39. Saya Yogi Sugiyoseka dengan NIM 23 +4 +6. Selamat menyaksikan. Nah, mari kita mulai saja teman-teman. Kita akan membahas tentang sel. Semua fungsi kehidupan diatur dan berlangsung dalam sel. Karena itulah, sel dapat berfungsi secara autonom, asalkan seluruh kebutuhan hidupnya terpenuhi. Jadi, sel merupakan bagian terkecil dari penyusun suatu organisme yang sangat penting dalam menjaga serta melakukan aktivitas kehidupan. Struktur sel dibagi menjadi dua, yaitu struktur sel prokaryotik dan struktur sel eukaryotik. Prokaryotik tidak memiliki membran inti, eukaryotik memiliki membran inti. Nah, jadi mari kita masuk ke pembahasan selanjutnya mengenai struktur sel prokaryotik dan sel eukaryotik beserta ciri-cirinya. Yang pertama, sel prokaryotik. Sel prokaryotik adalah sel yang tidak memiliki inti sel atau nukleus yang terpisah oleh membran. Kata prokaryot berasal dari bahasa Yunani. Pro yang berarti sebelum, dan karyon yang artinya inti atau juga disebut nukleus. Jadi, sel prokaryotik merupakan organisme yang dapat hidup dengan memanfaatkan lebih banyak sumber energi dibandingkan dengan organisme hidup lainnya. Yang berikutnya, ciri-ciri sel prokaryotik. Yang pertama, sel prokaryotik berukuran 1-10 mikro. Yang kedua, memiliki materi genetik berupa DNA yang tidak dibungkus membran inti. Yang ketiga, DNA prokaryotik berbentuk sirkuler atau disebut nukleotid. Di luar nukleotid, terdapat juga DNA sirkuler lain yang lebih kecil disebut plasmid. Yang keempat, sebagian besar memiliki dinding sel. Yang kelima dan terakhir, aktivitas sel terjadi pada membran plasma dan di dalam sitoplasma. Berikutnya adalah sel eukaryotik. Sel eukaryotik adalah inti sel yang terbungkus membran nukleus. Mereka juga memiliki organel-organel yang kompleks. Berikut adalah ciri-ciri sel eukaryotik. Yang pertama, sel eukaryotik berukuran 10-100 mikro. Yang kedua, memiliki genetika berupa DNA yang dibungkus membran inti. Yang ketiga, memiliki protoplasma atau kesatuan inti sel dan sitoplasma. Yang terakhir, memiliki sejumlah organel yang masing-masingnya memiliki fungsi spesifik. Pengertian dari fungi atau jamur. Fungi adalah organisme kemoheterotrof yang memerlukan senyawa organik untuk nutrisinya atau sumber karbon dan energi. Di dalam dunia mikroba, jamur termasuk divisi mycota atau fungi. Mycota berasal dari kata mycos yang dalam bahasa Yunani disebut juga dengan fungi. Ciri-ciri sel fungi. Ciri-ciri yang pertama yaitu eukaryotik atau memiliki membran inti. Ciri-ciri yang kedua, tidak memiliki klorofil atau heterotrof. Yang ketiga, uniseluler dan multiseluler. Yang keempat, beberapa memiliki zat warna. Yang kelima, mendapat nutrisi dengan absorpsi. Yang terakhir, bentuk bermacam-macam. Baik, kita lanjut pada materi bakteri. Istilah bakteri berasal dari kata bakterion yang artinya batang kecil. Bakteri merupakan organisme uniseluler, bersel satu, tidak memiliki membran inti sel atau prokaryotik, dan umumnya memiliki dinding sel tapi tidak berklorofil. Yang berikut ada gambar struktur sel bakteri. Di sini saya akan menjelaskan sedikit. Yang pertama ada kapsul atau lapisan lendir. Lapisan itu adalah lapisan terluar yang menyelimuti dinding sel bakteri. Lapisan yang tebal disebut kapsul, sedangkan yang tipis disebut lapisan lendir. Fungsinya sebagai pelindung, menjaga sel agar tidak kekeringan dan membantu pelekatan dengan sel bakteri lain. Yang berikut ada dinding sel. Pada bakteri tersusun atas peptidoglikan. Fungsinya sebagai mempertahankan bentuk sel, memperbaiki perlindungan fisik dan menjaga sel agar tidak pecah dalam lingkungan hipotonis. Yang berikut ada membran plasma. Itu bersifat selektif permeabel. Fungsinya membungkus sitoplasma dan mengatur pertukaran zat yang berbeda dalam sel dengan zat di luar sel. Yang berikut ada mesosom. Itu penonjolan membran plasma ke arah dalam sitoplasma. Fungsinya untuk menghasilkan energi, membentuk dinding sel baru saat pembelahan sel, dan menerima DNA pada saat konjugasi. Yang berikut ada sitoplasma. Itu cairan koloid yang mengandung molekul organik, garam mineral, enzim, DNA, klorosom,
dan ribosom. Itu fungsinya sebagai tempat terjadinya reaksi metabolisme sel. Yang berikut ada ribosom. Itu organel sel yang terbesar tersebar dalam sitoplasma. Fungsinya untuk berperan dalam sintesis protein. Yang berikut ada DNA. Itu materi genetik. Bakteri memiliki DNA kromosom dan DNA non-kromosom. DNA kromosom adalah materi genetik yang menentukan sifat metabolisme bakteri, sedangkan DNA mikrosom itu atau plasmid adalah materi genetik yang hanya menentukan sifat tertentu, misalnya sifat patogen, fertilisas, dan kekebalan terhadap antibiotik tertentu. Yang berikut ada granula dan fokolagas. Fokolagas hanya terdapat pada bakteri fotosintetik yang hidup di air. Fungsi dari granula itu berfungsi sebagai penyimpanan cadangan makanan atau senyawa lain yang dihasilkannya, sedangkan fungsi dari fokolagas berfungsi sebagai tempat penyimpanan gas. Baik, sekian dari pembahasan kami. Maka bila ada kesalahan, terima kasih.